Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum karangan Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin Abdus Salam. Ini hidangan yang luar biasa ketika kita berpuasa ini. Ini hanya kitab yang kecil, bahkan dari sultannya para ulama, Masya Allah. Dan kita akan melanjutkan Al-Faslur Rabi' di pasal yang keempat, Fima yujtanabu fihi. Fima yujtanabu fihi, apa yang dijauhkan, apa yang harus dijauhi ketika kita berpuasa. Memang ini bukan hal yang membatalkan, tapi ini yang harus dijauhi. Wahuwa anwa'un, ada beberapa macam, memang ada 5 macam. Ahaduha al-wisal, yang tidak boleh itu al-wisal, menyambung berpuasa. Qala Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal, menyambung puasa, tidak berbuka. Faqala rajulun minal muslimin, ada beberapa orang dari sahabat juga menanyakan dan dia protes seakan-akan seperti itu ya. Fa innaka ya Rasulullah tuasil, engkau mewisal salat, mewisal puasa, nyambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum mithli, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Siapa di antara kalian yang seperti aku? Saya bermalam, artinya setiap harinya diberikan makan, diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, enggak ada yang seperti Rasulullah. Falamma abau ayantahu anil wisal, ketika mereka, artinya sahabat ini juga tetap tidak mau, artinya tetap melanjutkan wisal. Wa salabihim yauman thumma yauman. Kemudian akhirnya diwisal saja. Dan Rasulullah pun mencontohkan. Nah, ketika itu ra'au hilal, mereka sudah tidak sanggup lagi, akhirnya ra'au hilal, hilangnya Ramadan, terlihat hilal, artinya puasa Ramadan selesai, mereka bersyukur. Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum. Kalau misalkan ditambah lagi puasanya, saya hilalnya lebih terlambat sedikit, mas pasti akan ditambah lagi. Mau sekalian wisal sekalian. Nah, gitu. Kal munakkali lahum, ini sebagai pelajaran untuk mereka. Hina abau ayantahu, ketika tidak mau menyelesaikan wisalnya. Ini memang karena puasa wisal itu ini ada kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk umatnya tidak atau kita jauhi untuk wisal. Wa inna ma naha anil wisal, kenapa dilarang wisal? Lima fihi min idha'afil quwa, karena di dalamnya ada nanti akan makin lemah kekuatan kita. Wa idmarul ajsad wa min ghairi ibadah, dan menyembunyikan jasad tanpa untuk ibadah. Buat apa sekarang melemahkan tubuh tapi bukan tanpa untuk ibadah. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana akluhu wa syurbuhu 'inda rabbih haqiqatun wa inna ma lam yuwasil. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun makan dan minumnya itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak mewisal puasanya. Memang ada keterangan wisalnya itu khususiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in 'abbara bil akli wa syurbi an quwwatil unsi billah, walaupun makan dan minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan saja memang untuk kekuatan kasih sayang kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, wasurur biqurbihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qama dzalika maqamal akli wa syurbi fi in'ashi quwwahu. Ya, memang Rasulullah SAW juga makan, minum untuk apa? Untuk menyegarkan kembali kekuatannya. Bal huwa ablagh minat ta'am wasyarab. Tapi Rasulullah SAW sebetulnya tanpa itu pun bisa, bahkan lebih kuat daripada makanan dan minuman.
Wa qad sumtu an ladzati dahri kulliha wa yawma liqakum dzaka fatru siyami. Ini juga ada satu syair dari yang lebih masyhurnya, ada di Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya telah puasa dari kelezatan seluruhnya, jadi seumur hidup saya setelah berpuasa. Kapan bukanya? Berbukanya itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Qad wajadtu ladzadahu laka fil hasya laysat limakulin wala masyrubin. Saya menemukan kelezatannya itu di dalam perut, bukan dari makanan dan minuman. Itu memang kelezatannya itu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Tapi kita sekali lagi, yang pertama larangannya yang harus kita jauhi adalah wisal, menyambung puasa. Dan mungkin jarang ya di antara kita yang puasa saja, Masya Allah. Atsani, yang kedua, al-qublah, dari ciuman. Kita hindari dari ciuman. Qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang contohnya hadisnya, Rasulullah mencium dan dia sedang berpuasa. Yubashiru wa huwa shaim, dan memang bergaul dengan istri-istrinya, sedangkan Rasulullah sedang berpuasa, tapi bukan bergaul yang dimaksud dengan jima ya. Walakinnahu amlakahum li arbihi, tapi Rasulullah SAW paling bisa menjaga kepunyaannya. Masya Allah. Jadi tidak bisa untuk kita. Hati-hati, maka dihindari al-qublah, dari ciuman. Faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwah, barang siapa yang sudah lanjut usia, yang aman dari dirinya dari tergeraknya syahwat, wa ifsadi shaum, dan merusak puasa, fala ba'sa biha, tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apanya itu, ini yang jadi masalah dari kublah itu berarti kan tahriku syahwah, menggerakkan syahwat. Rasulullah tidak masalah. Yang sudah lanjut usia tidak masalah juga kalau tidak tergerak syahwat. Wa in kana syaban la ya'manu dzalika, kalau masih muda tidak aman, kurihat lahu makruh lima fiha min ta'ridil ibadati ulil ifsadi wal mukhatara biha. Karena bisa saja membahayakan untuk ibadah, ini bisa merusak ibadah dan sangat bahaya untuk ibadah puasa ini. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-hijamah, adalah berbekam. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shaim. Betul juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa. Tapi itu pun sekali lagi Rasulullah, ini khusus Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah kuat. Alasan kenapa? Wasu'ila Anas, akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim? Qala la, illa min ajli dha'fi. Ini alasannya. Ketika Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, apakah kalian membenci orang yang berpuasa itu melakukan hijamah? Beliau mengatakan tidak, bukan benci terhadap hijamahnya, bukan. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah agar menjaga lemah. Hati-hati, dikhawatirkan ketika sudah berhijab, ketika sudah dibekam, maka makin lemah jasadnya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Rasulullah kuat, tidak menjadi masalah. Faman ad'afathu al-hijamatu kurihalahu. Kalau misalkan hijamah, membekam, itu dapat melemahkannya, maka makruh bagi dia. Idla ya'manu minal fitri au min thiqalil ibadati alaihi fatabarrama biha fayukrahu ibadatullah. Ingat, tapi tidak aman juga, tidak aman ketika fitr, ketika dia tidak aman dari dia beriftar. Bisa saja karena dia lemah, dihijam, dibekam, kemudian dia lemah, akhirnya berbuka. Nah, ini kan bahaya. Atau dia lanjutkan puasanya dengan keadaan lemah, itu kan makin memberatkan untuk ibadah, gitu. Itulah yang menjadikan makruhnya. Maka bisa jadi dengan dia lemah, masih bisa melanjutkan puasanya, memaksa gitu ya. Akhirnya dia malah membenci yang ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah memadaratkan. Ar-rabi'u al-kuhlu. Dan yang keempat yang harus dijauhi adalah al-kuhlu, memakai celak. Karena Anas yaktahilu wa huwa shaim. Ini redaksinya
bahwasanya Sayyidina Anas dia memakai celak, dia dalam keadaan berpuasa. Bagaimana ini? Wa qala al-A'mash, dan berkata Imam A'mash, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-shaim. Saya tidak melihat seorang pun dari sahabat kami yang dia membenci celak ketika bagi orang yang berpuasa. Artinya tidak apa-apa. Nah, di sini tidak masalah menurut Imam A'mash. Wa kana Ibrahim yurakhisu an yaktahila as-shaim bisabri. Dan sedangkan Imam Ibrahim itu memberikan keringanan kepada orang yang berpuasa, boleh untuk memakai celak asalkan dengan sabir, yaitu satu batang yang batang pohon yang pahit. Itulah sabir lah namanya. Fala farqa bainal kuhlil hadi alladhi yanfadu ila al-hulqum wa baina ghairihi wal aula ijtinabuhu. Nah, kenapa ini kuhl ini ternyata celak ini dikhawatirkan kan masuk, apalagi ini tadi dengan yang suatu yang pahit kan kerasa sampai tenggorokan. Tapi ini tidak. Yang jelas sekarang fala farqa bainal kuhlil hadi alladhi yanfadu ila al-hulqum, tidak ada bedanya sekarang yang celak yang sampai menusuk kepada tenggorokan wa baina ghairihi dan yang lain. Yang jelas itu wal aula ijtinabuhu, yang lebih aman kan, lebih utama itu dijauhi, khurujan an khilafil ulama, ya lebih baik untuk keluar daripada perbedaan para ulama. Daripada ada yang tidak mengatakan tidak boleh, lebih baik kita tidak saja, kan masih bisa di waktu yang lain kalau misalkan mau bercelak. Al-khamisu, yang kelima, al-istinsyaq fil wudu, yaitu istinsyaq dalam wudu, memasukkan air ke hidung di dalam wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Qayti bin Sabrah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Qayd bin Sabrah, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq. Lebihkan dalam wudu, ini tangan lebihkan, tidak ada masalah, dan ini sunnahnya. Wa khallil baina asabi', di sela-sela antara jari, wa baligh fil istinsyaq, dan lebihkan juga dalam memasukkan air ke hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali engkau sedang berpuasa. Fanaha anil mubalaghati lima fi dzalika minal mukhatara bil ibadah. Dilarang, Rasulullah SAW melarang untuk berlebih-lebihan. Kenapa? Ketika berpuasa, karena membahayakan dalam ibadah, terutama ini dalam puasa. Karena beristinsyak, kalau beristinsyak itu sunnah. Ketika kita memasukkan yang ini memang hukumnya sunnah, sedangkan kita kalau masuk ini air ke hulqum, ke tenggorokan, maka akan membatalkan puasa. Nah, ini berbahaya. Maka lebih baiknya lagi istinsyak yang sunnah ini kita hindari. Wa ta'riduha lil ifsad wallahu ta'ala alam. Dan memang ini tadi alasannya karena ada membahayakan buat ibadah dan menjerumuskan, artinya mendekatkan kepada kerusakan ibadah puasa. Dan memang satu kaidah penting, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan ketika beristinsyak itu kan inginnya baik, inginnya sunnah, tapi ketika berbahaya, ada kebahayaan, maka lebih baik ditinggalkan. Ini saja, mudah-mudahan kita bisa menghindari segala sesuatu yang memang harus di sini kita hindari demi kesempurnaan puasa kita. Ini saja, mudah-mudahan kita bisa menghindari ini semua untuk menjaga kesempurnaan puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, dan kita berdoa, Allahumma a'inna 'ala shiyam wal qiyam wa ghaddil basar wa hifdzil lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.